Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 4 Desember 2025, ketemu lagi sama Kak Tanti di sini di Kedai Pak Itam dalam Kelakar Pak Itam. Insya Allah malam hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat jauh. Hari ini mereka lah jalan-jalan langannya keliling Belitung ya, mungkin kondisi pada saat ini agak capek gitu atau kepak gitu. Nah, ini kebetulan nanti mereka akan memperkenalkan diri, tapi mun kami nyebut ada Bang Tami, kemudian ada Mak Nung gitu ya. Nah, kita sebetulnya nak kelakar apa sih? Kelakar tentang beliau-beliau ini kebetulan merantau sejauh mana, tapi bahasa mentembunek di Belitung itu gitu ya, tetaplah nak balik ke Belitung. Nah, mungkin itu yang nak kita cerita malam ini, apa saja perkembangan Belitung yang ingin kita dengar dari mereka. Sudah lebih baik kah, atau sudah kemudian perlu sesuatu yang mungkin dalam bahasa nostalgia gitu ya, dulu begini, ini begini, sekarang begini. Mungkin itu yang ingin kita dengar ya dari pengalaman-pengalaman. Kalau aku mau nyebutnya Bang Tami, beliau adalah nanti beliau ceritain sendiri lagi gitu ya, atau Mak Nung juga yang ini luar biasa, kami bisa ngajak beliau mungkin hari ini jalan-jalan di Belitung, tapi khusus menerima undangan dari kami untuk hadir di Kedai Pak Itam. Bang Tami, siapa kabar? Atau Mak Nung, siapa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ini wajahnya masih sumringah, cerah gitu ya. Karena balik kampung lah makan makanan khas kampung kita. Aku lah 2-3 hari lah di sini. Okay, Jadi memang niat itu setiap hari itu makan melampun jajak-jajak Belitung. Nah, itu. Siang itu makan makanan lainnya, seafood misalnya ya, ikan Lagi kuat ke makan seafood? muabe, makan gangan. Dah itulah yang dituju tuh. Benar, itulah Makan cumi, gitu. Ikan gangan, luntong. Tadi kami makan luntong, kuah ikan pakai sengkuang ikan kacang hijau. Oh, kacang hijau. Itu, Mika aja enggak tahu itu. Iya, dia rajin itu. Pasti dia cari. Karena aku disuruh masak enggak pandai. Nah, kami kebenaran ada sepupu dia nih pandai masak Di itu. mana tadi? Di Gantong. Tadi kami di sini lah pagi-pagi teh, jam-jam 11 teh. Itu melampun paginya di Tanjung. Makan itu. Dibuat teh atau berjualan itu? Dibuat khusus. Iya, enggak dapat lah kami ngerasih. Uang lah, kelak. Gitu. Bang Tami, siapa ini? Sampai ke Belitung. Ini dengan tujuan yang berbeda tapi akhirnya ketemu gitu. Tadi cerita. Betul. Bang Tami, sehat kah Jawa? Alhamdulillah sehat saya. Tapi dalam ini sebenarnya kunjungan ini belok sedikit dari kunjungan dinas ya ke Bangka terus Singgasuat gitu. Ya. Dalam rangka Suat kalau kampung halaman harus Suat, tapi kerap kan enggak apa-apa. Oh iya benar. Selalu ada alasan gitu ya. Ya itulah sambil sambil menyelam itu. Sambil menyelam minum limun sir. Minum. Harum sari. Iya. Gitu kalau. Tadi kalau Mak Nung cerita tentang makan. Kalau anak Bang Tami sesuai dengan bidang, ini di Belitung tuh kira-kira ada kena berubah. Dulu misalnya lagi ada buah manggis gitu ya, sekarang nggak lagi ada. Dan ini mestinya musim durian ini. Harusnya musim durian. Tapi mundur ya, sebulan 2 bulan ya mungkin ya mundur ya. Iya betul. Jadi sebutlah kemarin itu di Bangka itu
aku sebut kalau misalnya kami akan datang, ada tanda-tanda lah, tunggulah kami datang lagi gitu kan. Iya. Ada tanda-tanda dari atas ya, dari atas batang durin itu asal ada repak kami langsung meluncur. Iya, betul. Itu yang jadi tujuan biasa orang balik ke Belitung. Nah, akhirnya bagi orang yang ada di luar Belitung ketika mendengar cerita-cerita gitu ya. Masa gitu kan, misalnya tadi akhirnya jadi kerap balik ke Belitung. Orang yang di luar Belitung aja balik ke Belitung, apalagi orang Belitung sendiri. Mak Nung nak cerita ke sejauh apa Mak Nung bisa sampai ke sini? Akhirnya Mak Nung cerita Mak Nung gimana? Ya, jadi sebetulnya gini, dalam pikiran aku tuh lahir di Belitung. Oke. Sekolah sampai tamat SMA di Jakarta. Kuliah di Bandung. Kerja di San Francisco. Pensiun ngulek-ngulek ke Belitung. Itu Pokoknya Ah. itu rencana ya. itulah di dalam kepala aku lah. Oke. Jadi istilahnya rehat di sini, rehat di sini. Iya, di sini lah. Jadi namanya kita lah lama di luar Belitung ya. Apalagi di luar negeri. Mungkin kebiasaan itu lah berubah. Jadi sekarang balik ke Belitung nih, nak ngelihat agak kuang ke diam di Belitung nih. Iya. Tak puang gini kata Tom. Lamun dia bertanya gitu. Misalnya gini, maksud aku gini, apakah aku akan betah pensiun di sini? Nah, itu betul. Kalau kita lah memutuskan pensiun itu kan nggak kayak kerja gitu. Iya. Sekarang no apa nak muat aku akan nyaman diam di Belitung. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi kalau makanan Belitung itu membuat aku menjadi betah, aku putuskan diam di sini misalnya. Atau ada kerjaan berkebun misalnya. Buat itu Berkebun. Enggak ada yang masalah. Kan kita dapat nyari jalan berkebun teh. Betul. Anak buah banyak sini. Iya, betul. Aku kan minta tolong kan, masa aku kan nyangkul misalnya. Iya. Kita cari cara no kita kuat lah. Itu kira-kiranya gitu. Jadi akunnya dalam masa penjajakan untuk kemudian hari diam di Belitung kalau lah pensiun. Tapi kelihatannya lah maju lah Belitung. Lah maju ya. Ya, cuman uang tuh sini kamu. Kuang lah. Kuang dan aku tertarik dengan bidang pariwisata. Pariwisata. Aku lihat pariwisata pernah bagus. Pernah bagus. Terus Covid sekarang harusnya naik kembali. Struggle. Ya, struggle. Jadi apa-apa kemungkinan yang bisa aku berikan misalnya dalam bidang pariwisata. Nanti kalau memang ada hal-hal yang bisa aku lakukan dalam bidang pariwisata, itu membuat aku lebih betah lagi tinggal di sini. Iya. Gitu. Itu namanya daya tarik. Ya. Di sini slow living kan? Itu slow living. Aku sebelumnya ngelihat juga kan di Belitung nih, lah banyak orang diam di sini berkebun dan materi-materinya sudah ada. Macam bibit cabai misalnya, bibit jagung misalnya. Jadi bukan suatu tempat yang untuk mencari segala sesuatunya tuh sulit, tidak sulit. Ada. Kita sesuaikan saja dengan apa yang ada. Gitu. Memang kamu tertarikkan perkebunan sama aja ya? Sama pariwisata ya? Iya. Di San Francisco itu? Oh, kalau di sana kan kita kerja di pemerintah ya, pemerintah Republik Indonesia. Jadi ya agak administrasian lah. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Enggak ada nanam cabai, enggak ada kan? Oh, enggak ada sih. Oh, ada. Ada di ruangan aku tuh nanam kunyit. Nanam kunyit. Jadi ada kunyit, ada serai gitu. Tapi Masak seperti itu, supaya jadi sana. kan ada tanah yang kita bisa ini kan taruh di pot, tanam, siram. Tapi rupanya sebelum balik nih aku kebanyakan nyiram pakai kopi. Jadi mati dia. Tapi mungkin saja itu. Gitu. Kebetulan aku juga banyak belajarkan beliau ini nih. Bertanya kan. Bertanya gimana nih, beliau kan orang IPB kan. Itu tadi. Jadi belau ini aku mancingnya sudah dengan manggis dan durin gitu ya. Nah, ini
apa tadi? Ternyata pola masyarakat kita juga manggis dan durin ini bukan pohon yang ditanam. Itu katanya yang nanamnya orang zaman dulu, nenek kakek kita. Nah, siapa nih pengamatan? Well, kalau lebih dari pengamatan, ini menjelaskan disebut orang IPB tadi, kan? Pengamatan Bang Tami nih di Belitung nih gitu. Ya, aku kebenaran dengan bukan observasi ya, tapi penglihatan sepintas itu ya. Bidang pertanian itu mungkin aku mulai dari pertama aku sekolah dulu ya. Pas masuk IPB itu seperti misalnya tidak sengaja itu, macam terpasok gitu ya. Oh gitu. Nah, iya, terpasok gitu ya. Karena apa? Karena zaman dulu tidak ada masyarakat yang punya minat ke pertanian itu. Karena mereka menyebut bahwa tanah di Belitung ini tidak bisa ditanam apa-apa. Itu apa persepsi orang Belitung zaman dulu ya. Karena kapur kan itu. Nah, gitu. Jadi akhirnya gampang lah perikanan aja lah gitu ya. Jadi aku ngambil perikanan. Karena perikanan kan udah tahu lah ekologinya memang perikanan gitu memang. Nah, jadi dari situlah aku ngambil pertanian itu, ya udah perikanan aja lah. Walaupun istilahnya kalau orang sini ada komen ya, ngapa kau jauh-jauh amat ngambil dunia perikanan? Nggak nak belajar perikanan kan kiwa aja di sebelah situ, ada kiwa situ ya, di sebelah rumah sebelah rumah Saipul. Nah itu kan nah kiwa itu tiap pagi kan mikul layar kan ke laut itu, belajar aja kan laut. Jadi pikir aku iya juga lah, tapi tidak apa-apa, biarlah sini lah, nak sekolah pagi kan gitu ya. Nah, jadi setelah orang tahu bahwa ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri gitu kan, nah aku belajar ke sana, baru orang tahu oh ternyata belajar itu dapat juga ya, belajar perikanan ke luar negeri kan gitu orang. Nggak hanya belajar muat pesawat misalnya ya, ke luar negeri itu wajar. Tapi belajar perikanan ke luar negeri kan baru tahu orang, oh iya gitu kan. Nah, dari situlah mulai. Dan jadi aku nggak banyak juga pengamatan pertanian itu, misalnya batang durin, batang manggis ya. Nah aku tahu bahwa pada suatu waktu orang itu banyak nebang batang durin gede-gede itu dijual, karena batang durin lebih mahal harga daripada buah durin. Nah, iya itu pada zaman itu. Idang buat keranda Cina deh ya. Itu zaman itu semua orang nebang batang durin. Karena gitu. ukurannya memang diameternya Gede. Nah, jadi orang buat keranda batang keranda mayat itu, satu batang full itu kan lebih mahal daripada disambung-sambung gitu. Hah? Tahun berapa itu ya? 80. Iya, sekitar 82 gitu. Itu ikan jati kan ya? Batang durin. Batang duri lah di sini. Kan sini tidak ada batang jati. Mungkin di jauh gitu. Iya. Nah, impor kan terlalu mahal juga kan mungkin ya. Gitu. Terus batang manggis itu banyak juga ada tebang nih, dan orang buat jeramba, buat apa itu batang manggis itu kuat itu ya. Jadi memang minat orang Belitung ini ke pertanian, persepsinya seperti itu, gitu. Nah, pada suatu saat ada proyek yang disebut dengan pengembangan buah eksotis di Indonesia itu ya. Nah, jadi kebenaran kan abang apa ini lah ya? Siapa aja? Pan namanya Pan? Hardi, Bang Hardi, Hardi ya, Hardi. Jadi waktu itu ada survei pengamatan buah tropis eksotik ya. Nah, jadi oke lah kita ambil untuk survei di Belitung ini buah yang bisa diekspor tropis
itu yang paling banyak. Manggis itulah. Manggis no asli Belitung ya. Ada banyak salak waktu itu mulai berkembang di Belitung kan. Ada daerah ya, de Kampit kan. Tapi itu kan tidak bisa disebut buah orang Belitung. Iya, makanya. Karena itu orang nanam dari bawah. Nah, enggak spesifik Belitung. Tapi kan daerah lain ada manggis juga. Nah, manggis itu kan kemudian berkembang. Ada pembagian bibit-bibit zaman itu. Nah, orang berjual bibit manggis di pasar banyak waktu itu. Tapi kemudian tidak berkembang ya. Mungkin kebijakan itu berubah pula kan gitu kan. Mungkin ada perubahan-perubahan penggantian pimpinan gitu ya. Pemimpin gitu. Jadi berubah kebijakan itu jadi manggis gelap pula gitu. Nah, jadi Prospek tak kira ada kok. daging ada mungkin ya. Nah, padahal di Jawa banyak itu daerah Sukabumi Selatan itu tetap ekspor manggis. Manggis ya. Nah, kita mati malah manggis memang sekarang ini. Jadi memang kita Kurang mindsetnya kita itu tidak pertanian. Tapi kita adalah memang dari dulu pekerja tambang dan perdagangan. Ya, dagang aja lah. layan. Minimal ngerai lah gitu. Terus kemudian nelayan. Nelayan pun hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan hobi. Dulu. Nah, sampai sekarang sebenarnya. Tidak mengandalkan kebutuhan mengandalkan mata pencarian, kebutuhan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari perikanan, enggak. Padahal orang Bugis, kami tadi baru ketemu orang Bugis ya. Dari situlah Orang Bugis apa orang Belitung? orang Bugis. Orang Bugis Belitung banyak. Iya memang itulah orang Bugis Belitung memang, tapi kan Bugis tetap Bugis kan. Tapi dia ngaku bahwa dia lahir dan gede di Belitung kan. Tapi orang Belitung ndak anak ikut orang Bugis itu. Setuju itu. Tetap itu dia. Tapi kehidupan dia dari awal sampai dia punya anak, istri dan sebagainya, berapa keturunan, tetap di perikanan, hidup bisa. Tapi dengan contoh itu kita tidak pernah melihat contoh itu, bahwa kita tidak yakin bahwa perikanan itu bisa menghidupi. Nah, iya. Jadi sebuah mata pencarian. Sebuah mata harian yang bisa diandalkan, sumber ekonomi yang bisa diandalkan. Mungkin Gitu. anu sih macam mindset tadi. Nah, Mindset kan orang Melayu kan mindsetnya kayak apa ya? Lain kan orang Bugis. Kan orang Melayu kita tidak ada merantau di sini. jadi kalau kita bicara Melayu ya, dari orang Melayu sampai ke Kepulauan Riau, kita tahu ya, Betul. itu tetap orang Melayu tuh tidak mengandalkan pertanian dan tidak mengandalkan perikanan. Cobalah lihat, walaupun ke Pri itu kami isak ke observasi laut itu ya, sampai ke Natuna. Natuna itu ikannya luar biasa. Iya, betul. Tapi ke Pri kita cari data perikanan, tidak ada. Sedikit. Nah, sedikit. Jadi artinya orang yang ngisi perikanan itu bukan orang Melayu, Iya. orang lain, non Melayu. Jadi Melayu itu memang budayanya adalah dagang. Nah, gitu ya. Dia cari angin, Pak. Hah? Dia kalau jalan dia cari angin. Kalau jalan cari angin. Nah, Ya, gitu. Mak Nong, ini yang lah sejauh San Francisco. Tadi karena kita lah bicara kesukuan gitu ya, ada Bugis, ada Melayu, ya. Tapi Mak Nong tetap mengatakan nomor satu Belitung lah gitu kan? Iya, begitu kan? Ya. Dari sisi makanan tadi, apa yang mau kita banggakan sebetulnya di Belitung? Belitung ini sendiri. Ikan tadi ya? Ikan gangan. Ikan gangan. Ikan gangan itu kan bisa dimodifikasi juga. Oke. Sehingga tidak hanya diterima oleh lidah orang Belitung, tetapi internasional juga bisa menerima itu. Itu kan semacam sup kan? ya, itu kan sup. Betul. Misalnya itu kan kalau kita buat kan pedas ya. Iya. Nah, bisa kita buat tidak terlalu pedas. Ya, level 1 2 3. Iya. Atau kita bisa tambahkan nanas. Kan khas tidak lagi. Khas Belitungnya tidak lagi. Khas gangan. Khas gangan, tapi Keunikan namanya gangan. kan tetap gangan. Tetap gangan, harus dipertahankan. Iya, itu kan hanya pedasnya dikurangi sedikit. Iya. Nggak, nanasnya asamnya ditambah sedikit atau dikurangi sedikit. Di sini pun di Belitung sendiri aku selalu
cari gangan ke beberapa tempat. Ya, rumah makan gitu. Ada yang manis pedas, ada yang asam pedas, ada yang Beda-beda. Pak. beda-beda. Iya. Beda-beda di setiap tempat gitu, tergantung selera orang. Yang suka manis asam mungkin dia perginya ke Gangan Sari misalnya. Betul. Kalau yang lain lebih kental lagi, pergi ke restoran-restoran Cina di pinggir Iya. pantai itu. Ya, betul. Ya, Jadi Mai, kamu tuh hobi gangan ya? memang aku di sana masak gangan. Masak sendiri. Masak Bukan sendiri. ditanam kunyit gitu. Ya, kunyit enggak, aku sebetulnya bisa beli, enggak usah nanam. belum ada beli. Ikan di Belitung ini dari umur berapa keluar? Kelas 2 SD. Pandai kan kan? Kan kami di Jakarta. Enggak juga. Gangan, rumah kami kan masak gangan, kan belajar kan belum. Sampai di sana itu keinginan untuk masakan Belitung itu timbul dengan sangat besar gitu. Rasa itu mie Belitung, kau tanya lah kakak aku tuh, ikan bakar bumbu teh, sayur kangkong, apalagi belakangan ini kita udah lihat kuliner Belitung itu kan cukup maju ya, dan di mana-mana disediakan di restoran itu. Ya basicnya kan gangan, Gangan. tarap, ikan bakar, ya ikan panggang bumbu teh, Pak. Benar. Ikan ilak. Ikan hilas ya. Nah, apa lagi? Banyak kan bun di sini kan? Ikan-ikan itu kan segala macam. Ciri khasnya kan ikan gangan ketarap kan? Ketarap. Nah, itu di mana-mana nggak ada ikan ketarap tuh. Ketarapnya enggak ada. Nggak ada. Ikan karang kan itu. Kecuali di Bali. Ikan Napoleon itu. Ikan Napoleon. Iya, itu ikan yang dilindungi. Nah, di Bali itu ada ikan ketarap. Nggak bisa orang jual tuh Tapi buka itu kalau jumlah Orang Bali nggak banyak, mau makan ikan itu. pasti. Jadi itu dijual murah. Aku tahu dari orang Belitung juga. Saudara sepupu aku kan diam di Bali. Ayo Kak Nur, kita makan ini ikan ketarap. Di sini murah. Orang nggak mau. Padahal di Belitung itu kan itulah. Kalau makanan sih Belitung sih sebetulnya banyak yang bisa ditawarkan. Tapi kan memang makanan Indonesia kan lebih spicy daripada makanan Iya, iya. Beliau bahkan katanya lebih suka makanan kita daripada makanan. Nah, inilah uniknya. Makin lama aku tinggal di sana, makin nasi makannya. Makin mau makanannya makanan Belitung, makanan Indonesia. Justru Karena gitu. Cuaca mungkin enggak. Lidah juga. Oh, gitu. Cuaca, lidah. Ya kan? Kalau makan hamburger baru 2 kali udah rasanya. Tapi kalau makan nasi pakai gangan, pakai ikan panggang, pakai sambal mangga kan? Aduh. Itulah kalau bicara makanan Belitung sebenarnya nggak kalah. Kamu juga dulu waktu di Batam gitu juga. Jadi, karena di Batam kan gangan ada. Karena masak di rumah cari kami kan. Dan belum ada yang menawarkan rumah makan masakan Belitung Sekarang ada di Batam. gangan, tapi dari Bangka. Itu Lempak kuning. Lempak kuning. Tapi kan memang hampir sama kan, seperti itu. Dia baru balik dari Batam, ketemu di di tempat kita acara penutupan ya. Kata dia sekarang dia buka di Batam untuk memasarkan itu ya, bukanya di Batam Center dia buka. Nah, jadi artinya memang udah mulai menyebar itu masakan Batam itu. Kalau di Batam aslinya kan sup ikan ya. Sup ikan Batam ya. Sup ikan Batam. Nah, terkenal Ikannya itu di mana-mana. Ikannya sampai kakap merah dia. Kakap merah. Tapi kan dia dibikin dipotong-potong ya. Ya, ya. dia Nyaman. Tapi nggak nyam- kurang menurut aku. Ya. Karena kita lah lidahnya ikan Belitung. Nah, karena Ya. kita pakai gangan itu. Tapi campuran dia sebenarnya ada unsur Belitung juga. Dia pakai keladi. Iya, yang ke itu kan ngetop sana kan.
Cocok, cocok. Nggak cocok. Karena lidahnya tadi. Kalau gitu kan sayur keladi biasa kan? Nah itu ikan kan sayur keladi. Kalau aku rasa ini dua campuran ini. Ikan daun keladi pakai ikan. Tapi aku sih senang-senang aja, nyaman juga menurut aku. Yang rajin makan kok ya, sering makan. Oh, sama dengan aku. Kalau aku tuh, aku tuh milih makan macam ketika kan. Jangan. Aku lah muter-muter jangan ada cocok. Akhirnya masak sendiri. Oh. Sesuai selera kita kan, nak pedas, nak masam, nak manis. Nah, dan satu hal ya, bumbu-bumbu gangan itu setelah kita teliti, itu semua rempah-rempah yang menyehatkan. Kunyit, lengkuas, kumbe, kecuali mungkin terasi. Ya, jadi aku, memang tidak kurang banyak sedikit, tapi dasarnya tuh sudah rempah, istilahnya apa ya, healthy, ya. Jadi itu bisa dijadikan satu alasan gangan itu bisa diketengahkan, karena itu adalah makanan sehat, ikan, ya kan? Jadi gangan ikan. Jadi aku atas dasar itu, memang benarlah Belitung nih punya makanan gangan. Kan bumbu tutok cabai, itu cabai kan bagus. Jadi memang sudah hidup sehat tuh sudah lama, sudah sejak dulu. Orang kan kembali sekarang ke rempah-rempah, kunyit segala macam. Nah itu, ikannya mahal. Lebih mahal daripada ayam. Benar. Itu. Jadi nak mancing sendiri. Tadi terasi ngapa? Tidak bagus. Terasi itu kan ada udang dan udang busuk. Mungkin prosesnya salah. Misalnya aku menjual gangan di restoran, buka restoran di San Francisco. Mereka tuh akan selalu bertanya, ini bumbunya apa? Prosesnya bagaimana? Nah kalau terasi itu kan kalau prosesnya kan dibusukkan gitu. Bukan tapi yang fresh. Ini perlu diperbaiki nih. Terasi ini adalah proses fermentasi ikan ya. Setiap proses fermentasi itu mengandung banyak bioaktif yang bermanfaat sebenarnya. Buktinya orang makan terasi itu pasti nafsu makannya nambah. Karena dia mengandung vitamin B lengkap, B1, B12, B kompleks. Nafsu makan bertambah. Terus karena terjadi fermentasi, protein-protein tadi terdegradasi menjadi peptida-peptida yang banyak berfungsi sebagai antioksidan. Benar-benar sehat ini. Sehat, benar sehat. Jadi dengan sekarang aku tahu bahwa terasi itu mengandung banyak. Kalau terasi berbahaya, dari dulu orang tidak akan makan terasi, tidak laku. Padahal untuk rasa terasi itu besar pengaruhnya. Iya, tesnya untuk tes itu luar biasa. Tes itu luar biasa. Ini nggak enak nih kurang terasi. Sambal terasi aja kan. Kurang nih terasinya. Berarti gangan ini memang satu makanan khas Belitung yang bisa diketengahkan. Jadi beda antara proses fermentasi dengan proses pembusukan. Jadi fermentasi itu bukan gudang busuk. Kalau proses pembusukan itu proses degradasi protein menjadi bahan-bahan busuk, amoniak, kayak gitu. Kalau fermentasi berubah menjadi peptida-peptida. Gitu. Mika, mungkin kita bertanyakan orang akademisi kan. Makanya kan baunya kan beda antara terasi dengan bau ikan busuk, beda. Iya. Nah, gitu ya. Kami secara awam kan sama-sama busuk. Macam aku kan darahnya rusip. Rusip gimana? Rusip itu sebenarnya udah kalah kitanya, bahwa rusip itu adalah proses setengah dari pembuatan kecap ikan. Kecap ikan itu bertonton dibuat oleh Vietnam dan sudah tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu. Kita cuman sepotong, cuman sampai rusip itu setengah, karena solidnya masih ada kan. Kalau dia jadi jadi kecap, itu solidnya udah hancur semua, jadi cairan. Itu sama fermentasi. Proses fermentasi yang melaksanakan fermentasi itulah adalah bakteri fermentasi. Gitu. Kadang-kadang ditambah
mungkin ada beras di situ ya untuk menghasilkan asam laktat. Jadi dia terasa asam gitu. Jadi lebih gurih lagi gitu. Gitu ya. Nah itu tadi, kan ini sudah ahlinya yang bicara ya. Sementara di Belitung itu benar-benar sumber proteinnya sangat banyak ya. Kemudian tadi rempah olahan atau resep dari orang tua kita dulu ya yang kemudian diberi ke kita. Dan by the way, biak-biak sekarang malah lebih senang makan burger. Ini yang kita coba memotivasi nih dari Maknung yang rasa jauh Sanseran, Pak Bustami juga yang sudah ahli ikan atau protein ya tadi, dan itu ada di Belitung sebetulnya. Sama tadi kan kita bicara tema ya, ini udah masuk ini temanya. Sekarang tuh aku pun suruh makan, misalnya aku masak ikan enak, aku sendiri kan dia makan. Nah, aku ada pengalaman juga tahun lalu. Jadi hadir di bazar makanan Di Belitung. di Tanjung Pendam. Oke, Nah, jadi aku mutar, no apa nak akan ku beli nih? Seblak, bukan makanan Belitung. Banyak macam-macam takoyaki lah, ini makanan Jepang, tuh makanan Korea. Mana makanan Belitung nih pikir aku? Ada nggak siko, nggak misalnya bakso ikan, maklong, paklong apa enggak? Nah, atau ikan adalah ikan bakar adalah sedikit. Tapi otak-otak masih ada, tetapi tidak sepopuler makanan itu. Itu di sini masalah apa sih? Nah, itu. Nah, itu kan ada usulan kayak aku kalau bikin bazar masakan begitu. khusus ya. Nah, Tapi kan marketnya lain. nah, Ya kan? Dan macam kita dulu marketnya anak muda yang memang suka rajin Memang. makan seperti itu. Pada bangun. iya, iya. Kami pun ini jualan Prata ini kan karena kebetulan aku ke Prata. Jualan. Rata tadi roti canai. Iya, roti canai. Secane ini buat orang Batam ke Tanjung Pinangan banyak nanti. Makanya itu. Karena aku Apa Samila jadi orang Tanjung Pinang. karena ini aku tuh rajin makan itu. Ah, Di sebenarnya belum tuh dari kecil lah bikin itu. Nah. Tapi aku di sini ada kan. ah, Gimana aku nanti bikin ayo, terus tertarik. ah. Di sini ada tertarik. Nggak ada tertarik. Ada tertarik. Ah, Jadi kami itu cerita nyari rumus sendiri. ah. Jadi kami tuh cari rumus sendiri. Komposisi teh ini berapa? Ya, Akhirnya dapat. Itu yang kami jual sekarang. Ya tapi memang struggle juga karena memang marketnya kan atau mungkin tidak ada kan. Marketnya masih harus dibentuk ya. Nah itu tadi peminat makan gangan pun kayaknya sudah berkurang. Nah, Iya. Itulah untuk Gen Z tadi ya. Kira-kira kalau dari mindset atau habit atau harus merantau dulu seperti Maknung, merantau dulu ini yang menjadi daya tarik balik itu kuliner gitu. Atau seperti itu. Gimana tuh kira-kira anak muda gitu? Kalau strategi ya. supaya- kalau menurut aku sih tidak perlu ya. Tidak perlu, oke. Berapa sih persentasinya orang Indonesia pergi keluar merantau dulu? Kan sedikit ya. Kita kan bicara secara general ya, secara lebih besar gitu. Taruhlah Belitung, makanan gangan itu mungkin kembali lagi kepada orang tuanya dari Gen Z ini, bahwa setiap saat dibuatkan gangan. Contoh misalnya kami, Ya. Coba. Jadi contoh misalnya, ayah aku itu setiap hari makan gangan. Jadi rumah aku itu setiap hari masak gangan. Bosen lah. Nggak bosan. Jadi kami pun mulu-mulunya bosan. Tetapi setelah dewasa Tangan ya. balik lagi ke situ. Setiap hari aku tadi lah kenyang sebenarnya di rumah Uma Tami. Ada kali ku buka terus saja itu ada gangan. Alah, makan pula itu gitu. Jadi buat orang lain belum tentu. Aku sangat sulit meyakinkan beberapa teman bahwa gangan itu enak. Jadi harus aku modifikasi sedikit.
ah ini kurang asam, ini kurang asin, ini kurang manis. Oh gampang, oh seleranya begini. Jadi kalau aku bikinin gangan, selalu tambahin itu semua. Nanas ya, nanas itu juga penting tuh. Dan Belitung juga kan penghasil nanas juga kan, tanaman nanasnya cukup banyak kan. Nah gitu. Jadi sebetulnya kita nggak Jadi perlu dari gangan potensi gitu ya. potensi. Kalau menurut aku potensi. Ya. Cuman ya, mungkin hiasannya. Contohlah gangan sari itu sangat populer kan? Iya. Tuh. Banyak sih timbul rumah makan gangan di Belitung. Nah, kalau olahan ikan tadi rusip gitu Pak ya. Terus kemudian terasi ya, Belitung itu kan ada belacan, terasi kan belacan nih. Belacan Sungai Padang tuh, Pak. Ya, belacan sijok kita nyebutnya. Nah, apakah proses belacan tadi itu yang kemudian dipersangkakan oleh orang yang tadi gitu enggak terani, ini di Belitung katanya ada yang lebih spesifik gitu menurut Bang Tami gimana? Ada beda terasi dengan belacan itu. Tulisannya beda itu. Belacan itu melalui proses fermentasi yang lengkap. Justru. Kalau terasi itu hanya daging ikan yang memang dihancurkan. Dicop itu digiling terus ditumbuk misalnya kayak. Ini buatan rata-rata buatan Indramayu, Pekalongan dan sebagainya itu, Muncar ya, daerah Jawa Timur itu ya, Cirebon. Nah itu dengan cara gitu, tidak melalui proses fermentasi yang lengkap gitu. Nah kadang-kadang mereka kan dicampur dengan katakanlah kadang-kadang dicampur dengan filler lah, yang bukan ikan gitu. Pengisi gitu ya. Nah jadi yang disebut belacan itu ya udah pasti yang bagus, dan belacan itu harganya pasti lebih mahal, dan proses pembuatan belacan itu bisa sampai 3 bulan untuk fermentasi. Penghasil belacan di Indonesia Penghasil belacan daerah dulu daerah Bagan Siapi-api kayak gitu. Belitung belacan namanya. Terasi itu jauh aja. Lain. Baunya bisa dicium, makanya hati-hati. Ini beda baunya. Kalau makan pasti ngiler. Kalau terasi mungkin ya ada berasal ikan busuk lagi sedikit. Jadi gini ya, itu dari perspektif ibu-ibu rumah tangga yang masak ya, itu kan oke lah, itu kan enggak soal selera masak pakai ini dan sebagainya bumbu ya. Tapi secara ilmiah ikan itu sebenarnya kalau orang sadar lebih baik daripada daging ayam maupun sapi ataupun ternak lain, kambing misalnya. Karena pertama itu kan proteinnya tinggi ya, yang paling tinggi memang kadar air ya, itu tinggi oke lah. Tapi protein itu yang sesudah air itu protein, hampir 20% itu protein. Rata-rata protein itu di dalam protein kan kalau dirincikan lagi itu terdiri dari asam amino. Asam amino itu ada yang esensial, ada yang non esensial. Yang esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi dalam metabolisme tubuh. Nah, ini kita harus masukkan dari luar. Nah, asam amino yang esensial itu yang paling lengkap di ikan, bukan dari tempat lain. Makanya ikan itu kalau busuk lebih busuk daripada daging ayam dan daging sapi, dan lebih cepat busuknya. Iya. Nah, tapi kan karena dagingnya mungkin yang gampang dicerna atau gimana? Gampang busuk? Enggak, yang busuk itu karena membusuk proses pembusukan. Beda kalau proses pembusukan tadi ya. Proses itu degradasi senyawa kimia itu secara mikrobiologis menghasilkan senyawa semua tadi tuh yang busuk. Jadi tidak terkendali ya, tidak terkontrol, menghasilkan amonia, H2S, nah, baunya. Nah, tapi kalau misalnya dia terfermentasi itu pasti ada bakteri yang terkontrol. Minimal lah untuk yang secara tradisional untuk mengontrol prosesasi itu ada garam di dalamnya. Minimal itu. Jadi dengan kadar garam yang sekian persen, 1-3% lah itu bisa menyeleksi bakteri-bakteri pembusuk itu mati. Yang ada bakteri fermentasi.
Nah, bakteri fermentasi itu menghasilkan itu tadi ya, flavor-flavor yang enak gitu ya. Terus kemudian menghasilkan vitamin-vitamin, terus menghasilkan tadi antioksidan, karena ini kan asam amino itu terpecah-pecah, nah, terputus-putus melalui proses hidrolisis ya. Nah, itulah yang menghasilkan taste, flavor, sama anti bioaktif yang manfaat untuk tubuh kita itu. Nah, yang ketiga, ada kandungan ikan itu adalah kandungan lemak ya. Lemak ikan itu yang paling bermanfaat, ada yang disebut dengan asam lemak omega 3. Omega 3 itu mungkin banyak di tanaman aja semua ya. Jadi ada omega 3, ada omega 6, ada omega 39. Nah, asam omega 3 di ikan itu mempunyai rantai lemak yang panjang. Jadi ada yang 20, ada yang 22. Nah, gitu. Yang rantai 20 ini itu disebut dengan EPA. Namanya EPA ya. Jadi eicosanoic peptide acid. Kalau DHA docosahexaenoic acid gitu ya. Belakang itu. Nah, kalau kita lihat ya, DHA aja ya, pernah kita lihat pasti banyak di susu bayi. DHA itu susu bayi. Nah, itu tujuannya adalah untuk perkembangan otak. Kalau EPA itu banyak terdapat pada obat-obat jantung tuh. Jadi untuk penjaga penyakit jantung itu banyak-banyak makan ikan-ikan yang mengandung EPA ini, asam lemak EPA. Seperti contohnya ikan apa? Kalau ikan DHA banyak terdapat pada ikan-ikan besar, tuna, cakalang, tongkol gitu. Kalau yang EPA banyak terdapat pada ikan-ikan kecil, lemuru, tamban, teri apa segala macam kan. Jadi kalau misalnya udahlah tamban dibuang-buang aja, justru itu bagus. Kucing. Iya kan? Melihat kucing kan. Nah, DHA itu kan untuk ikan-ikan gede, kepala misalnya, paling banyak kepala itu, banyak asam lemak omega 3 itu. Usai memakan. Sedang belah makan, padahal DHA itu bagus untuk anak bayi yang sedang perkembangan otak gitu. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan Kak Tanti nyebut gimana ini hubungannya dengan kepintaran. Nah, itu dari situ ya, kesehatan gitu. Jadi menurut Ikam orang Belitung ini Memang pintar-pintar atau gimana? Bukan, Karena banyak ya, itu relatif ya akhirnya ya, relatif lah kalau itu ya. Kesimpulan. Jangan kesimpulan ya. Secara umum misalnya gini, secara umum misalnya dari persentase yang masuk luar tinggi atau gimana? Enggak, soalnya orang banyak makan ikan juga, kalau tidak belajar tidak pintar juga kan. Iya, kalau bisa ambil asumsi. Gini. Jadi ya enggak? Kan Tapi belajar itu tidak ada kata sama IQ. Misalnya IQ-nya memang pintar itu sekarang ada belajar. Masa aku gini, jadi memang dia tidak belajar itu bukan bagian dari pintar. Jadi pintar maksudku memang dia secara basicnya udah punya otak. Enggak gitu. Ini kita bicara dengan pertumbuhan anak-anak yang lebih baik berkualitas lah gitu ya. SDM berkualitas gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan otaknya oke, otaknya penuh. Nah, terus badannya sehat, kulitnya bagus, karena protein asam amino asid yang lengkap tadi akan membentuk sel-sel yang bagus kan. Kulit bagus, mulus itu. Nah, itu kan termasuk indikator stunting, orang kurang sehat kan dilihat dari kulitnya juga kan, keriput, bersisik kan gitu kan. Sekarang dia banyak makan ikan pasti bagus, mulus-mulus tangannya gitu kan, nah semua kulitnya. Nah, itu kita kalau dia udah kelihatan bagus, sehat gitu ya, semua oke lah gitu ya, baru dikasih suruh belajar, suruh apa. Nah, itu artinya lebih cepat masuknya gitu ya. Tapi lah bagus terus tidak belajar misalnya, sama saja kan gitu. Nah, itu ya. Tapi kira-kira gitulah. Terus keuntungan yang lain, lemak itu kan
beberapa ikan kecil itu bisa langsung dimakan tulang ya. Kalsium ya untuk ikan teri dan sebagainya itu kan. Nah, terus ikan gede-gede ini tulangnya gimana nak makannya nggak bisa diolah. Dia jadikanlah kolagen namanya. Kolagen itu adalah itu skincare dan sebagainya, itu bagus tuh supaya glowing kan. Nah itu sekarang ini masalahnya kan kolagen di kita kan mungkin impor dari luar banyak yang kehalalannya diragukan. Nah sekarang kalau kita buat semua, ya kalau nasional sih memang udah program, tapi kalau orang Belitung nak buat di sini kolagen dari Belitung gitu misalnya. Siap. Oh, Kami buat. jadi secara umum potensi Belitung itu demikian besar. Nah, Ikan aja ya tadi. dari ikan aja. Asal kita Tahu mengolahnya. tahu polanya Gitu. Walaupun tidak ada hanya dari tulang, bisa aja dari sisik. Kan banyak diekspor. Gitu. Itu. Pak Butami. Ekspor itu kan. Jadi maka sebut tadi ikan mahal. Udah macam kita gigi. Kita gigi ikan makan ayam setahun sekali. Sekarang makan ikan setahun sekali. Lain. Jadi sekarang karena tentunya banyak ekspor ikan. Jadi ayam yang banyak. Jadi di sekitar perairan Belitung ini kan banyak karang, banyak apa kan? Nah itu kan karang, bakau dan sebagainya itu adalah nursery ground untuk organisme laut semua ya. Jadi ikan itu berkeliling di sekitar pulau kita ini. Jadi kita banyak ikan-ikan dangkal itu, ya, ikan karang, kakap dan sebagainya. Apalagi kerapu ya. Kerapu itu paling lengkap jenisnya, semua kerapu mungkin ada di Indonesia ya, di Belitung ini kan. Nah untuk ikan-ikan perenang cepat itu macam tuna, cakalang memang kita tidak ada ya, laut memang agak dangkal ya. Nah gitu. Tapi kayak rajungan, udang juga dulu banyak, sekarang udah mulai berkurang karena memang hutan mangrove kan udah mulai berkurang juga kan gitu. Udah berkurang itu, tapi nah itu tidak hanya di Belitung, di seluruh Indonesia juga gitu kan. Jadi mulai orang berusaha untuk budidaya kan, akhirnya budidaya udang gitu, dan sebagainya. Nah jadi itu kalau kita bicara itu. Jadi ikan itu memang jarang, terus kemudian diekspor. Ekspor dari Belitung ini yang paling banyak ikannya untuk kualitas itu tenggiri, kakap merah. Kakap merah. Nah, kalau kita kan lagi lah banyak orang beli. Kalau kita kan ikan merahnya buat sini kan, degangan dan nyaman, ya kan? Nah, tawar. Tapi itulah punya nilai ekspor yang tinggi, banyak itu. Kalau dulu murah itu kakap merah gitu kan? Nah, ikan merah itu. Tawar. Tapi itulah yang bagus. Karena orang-orang luar itu lebih senang daging ikan yang putih, tidak berlemak. Orang-orang luar itu. Nah, ikan-ikan itu yang banyak laku tuh kalau ekspor. Karena ikan kakap juga udah mulai menipis, ganti nila merah. Nila merah itu dibudidaya, tapi ikan air tawar gitu. Tapi dia persis kayak ikan kakap merah. Itu. Jadi untuk ekspor memang banyak dari kita, tapi ya ikannya yang gitu-gitulah. Jadi ikan kita itu banyak jenis, tapi setiap jenis kecil jumlahnya. Kalau orang nangkap ikan itu tuna, cakalang, lemuru itu kan satu jenis, dua jenis, tapi jumlahnya banyak. Gitu. Sekali angkat kan tontonan. Nah, itu kita. Jadi karena perairan kita ikannya begitu, terus kemudian tambah ekspor, ya kita kurang. Kurang. Tapi dulu kita juga lemuru banyak juga kan. Ikan tamban itu kan banyak dulu kita kan. Sekarang ada juga, cuma memang tidak gila banyak. Dah gila banyak lagi kan. Sekarang kalau ke pasar itu paling ikan yang bersih itu goreng. Banyak kerisi ada, ini yang Ya ikan kerisi. Sekarang ikan kerisi itu juga nanti pasti akan menipis. Karena ikan kerisi itu disenangi untuk buat bakso ikan atau apa gitu. Bukan, ya kalau tenggiri nggak kebeli juga orang mahal. Nah, jadi orang pakai ikan itu. Bira itu.
Terus bira ekor kuning. Ya, ekor kuning. Itu kan Ekspor juga. ekspor memang itu semua komoditi ekspor semua itu memang. Nah, itulah yang disenangi orang. Di pasar emang agak susah cari ikan teri. Kalau pergi ke pasar, ya itu tadi tongkol yang paling banyak. Ya tongkol memang agak susah karena dagingnya dia merah. Tongkol terus kalau ikan-ikan yang pada ikan kembung sama ikan apa? Ikan itu dipanggang tadi. Ikan bulat ya. Ikan bulat. Ikan bulat. Nah. Tapi kita bicara mengenai ikan kakap merah tadi, ya, kita kan potensinya tinggi. Tetapi mungkin kuliner Belitung itu tidak terlalu berkembang, sehingga potensi kakap merah itu tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal kakap merah itu kalau dibikin gulai ikan itu kakap merah, gulai ikan itu mungkin kalau misalnya potensi kakap merah itu akhirnya memang untuk ekspor, tidak digunakan di sini. Jadi memang di pasar juga ada. Jadi Ya sudahlah, istilahnya ekspor kan juga menghasilkan pemasukan ya buat kita. Ikan itu dari kecil memang gila dimakan Pak. Dah gila dia makan kita Dah gila memang, dimakan dah gila gitu ya. Ikan asin kakap merah. Sudah dibikin ikan asin. airnya. Padahal Dulu. kalau di restoran Padang tuh kakap merah itu kan Itu kepala ya. Kepala itu adalah sisa ekspor. bisa ekspor. Tapi karena dibikin gula itu dengan aroma daun-daunnya, Iya, jadi mahal. artinya kan kuliner kita tidak ada yang seperti itu. Tapi kuliner dari daerah lain bisa memanfaatkan kepala kakap merah tadi, gitu kan. Kalau bicara ini kan orang, oh buntutnya untuk ini, tengahnya untuk ini, kepalanya untuk ini, gitu, ya kan. Kayak tenggiri itu misalnya. Tenggiri kita paling dipanggang kan zaman dulunya, diguring, ya kan. Kalau di tempat lain mungkin dibikin belado, gitu. Sini pempek. Pempek ya. Balado udah ada di sini. Kan balado kan Padang. lain. Kami aja baru makan, aku di bat namanya. Kan ikan tongkol di gulai ya. Di gulai. Baru tahu ada bisa ikan tongkol di gulai di sana tuh. Di sini enggak ada. Paling digoreng ya. Ya tadi karena maka ikan yang ada itu lebih bagus lagi. Itu Ikan yang lebih bagus tempat kita lebih banyak. Iya. Iya, karena ada ikan yang lebih bagus lagi kan gitu. Jadi orang Belitongnya milik gitu ikan. Milik. Nggak nyaman-nyaman loh. Nyaman-nyaman. Nggak ada nyaman tuh Sekarang nggak. bisa milih lagi karena sisa tadi. Mm-mm. Sekarang ke pasar tuh tongkol. Nah, jadi konteks tidak bisa memilih, akhirnya tidak makan ikan karena ada choice ayam. Dan ayam lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Ayam sekarang 35. Ikan tuh bisa 80 kilo. Tapi ya ikan itu kalau kita lihat golongan ekonomisnya ya, ada ikan golongan ekonomis tinggi, ekonomis rendah kan. Jadi ada ikan disebut ikan ruca lah, kalau kita sebut ikan apa ya? Kalau di jauh kan disebut ikan pepetek, ikan Kepitek ada juga. ada sih apa namanya? Berarti pepetek ya. No ikan no lendir-lendir tipisnya. Iya. Apa itu? Ada sini. Nggak segitu aja. Dah gila ada aja. Dulu banyak. Orang berjual dambong keluar kan lender kan? Bukan ikannya aja, ikan keli kan? Bukan, kecil beda Pak. lagi. Tepe ikan laut. Ikan keli Ikan apalagi? Apalagi ikan keli sini enggak ada makan. Ikan keli di Bogor. Ikan darat kan? Ikan darat ya ikan keli. Ikan gil darat lele teh. Jadi di Bandung nggak punya dimakan ikan ini. tapi di restoran kita ini justru tersedia semalam ikan lele, ikan laut ada. Itu surprise juga. Surprise tuh. Perubahan yang aku udah tahu positif negatif ya. Aku pas dulu zaman kita kecil ya. Ikan keli itu dibuang. Belut itu dibuang. Ada orang makan kayak habis makan ya. Sekarang pun pas ini ada aku di pecel lele kayak pecel lele aku lagi makan pecel lele. Ikan lele digoreng kasih bumbu ya. Pecel lele. Kemarin ada restoran di tepi pantai namanya. Ada ikan lele.
Aku Ikan nanya, lain nggak ada. ikan lain nggak ada. Atau Aku pada di pantai. sampai pertanyaan aku, kenapa ikan lele gitu? Ya kan, Belitung ini kan nggak makan ikan itu sebenarnya. Kenapa ikan lele? Akhirnya dikasih tahu sama dia ada ikan ketarap ya. Ketarap. Ketarap lah dipotong-potong gitu, dibikin bumbu sambal mata. Mendingan ikan itu kan, tapi tidak disebut ikan ketarapnya. Ikan sambal mata. Jadi yang dikemukakan sambal matanya. Sambal mata juga bukan khas Ikan Bali. kita, Bali itu, Bali. Iya. Bali itu. Mun nak itu sebetulnya sambal mangga, Iya. ya kan? Atau sambal cinge. Nah, jadi mungkin restoran di sini kurang mengetahui juga gitu loh. Tradisional makanan tradisional Indonesia. Jadi tidak terlalu berkembang gitu. Mungkin ya pemilik restoran di sini mungkin bukan orang asli Belitung. Iya. Nah, kita harus mungkin lebih banyak pemilik restoran itu asli Belitung. Jadi makanan Belitung itu terus berkembang. Di sini misalnya ada Tempo Dulu. Yang model kayak gitu kan nggak banyak. Iya. Sekarang agak mendingan ada menu bedulang. Jadi bedulangnya yang ditunjukkan. Tapi apa isinya di dalam bedulang itu bukan lagi tradisional Belitung food. Gitu. Misalnya kalau bedulang itu kan ada opor orang Belitung tuh ya. Ada daging masak nanas teh atau ayam masak nanas gitu. Dan sate ikan yang utama gitu. Itulah sate ikan salah satunya yang sangat menarik gitu. Gitu. Jadi nggak tahu lah gimana gini jalan keluarnya supaya makanan Belitung itu menjadi tuan rumah di Belitung Yang ini. kita takutnya itu sebenarnya. Jadi banyak makanan-makanan kalau menurut aku Pak ya, banyak makanan kita kecil itu hilang. Nggak ada hilang. Jadi contoh kemarin ya, ikan lah ya, ikan di sini aku kecil, ada ikan panggang tapi sambal daun apa sih yang asam itu belimbing. Belimbing. Oh ya sambal belimbing. Nah. Nggak ada sih ya pasar mak. Aku nyari kemana? Padahal itu mantap tuh kan? Mantap. Nggak ada di sini. Mungkin sendiri udah pandai. Nah, Dan belimbingnya susah dicari sekarang. Nah, nggak ada nama belimbing. Padahal itu yang labanya hilang. Ikan sate ikan pun khas di sini kan. Bukan macam di Riau kan. Lain lah. Jangan cuma untuk kondangan. Makan hari tak gila ada. Karena itu diambil ayam. Bukan diambil ayam, diganti ayam. Jadi ya itu ya sambunglah tadi kok kan minum? Iya, minum. golongan ikan ekonomi rendah tadi. Itu kan ikan yang kecil itu ya. Alasannya orang nggak suka karena banyak duri, payah makannya kan, daging sedikit kan. Jadi ikan itu kan tetap harga murah kan? Tetap harga murah. Nah, ini bisa kita olah ya, diberikan nilai tambah ya terhadap itu ya. Ini ambil dagingnya, lepaskan durinya dan sebagainya kan. Ada mesin sekarang kan, meat bone separasi. Ada itu, masuk keluar daging, keluar daging. Bisa ya, kan? Iya, Murah lagi. enggak, udah. Jadi kan, cabut ya dia. nah, jadi kalau ikan kecil-kecil itu kan kadang-kadang bambong-ambong itu, Duri kecil ada. bisa Duri. memisahkan daging dan duri itu, bisa. Nah ini dagingnya ini setelah terkumpul, ada teknologi namanya produk surimi namanya. Produk surimi itu ini aslinya sih orang Jepang ini biasa. Nah, surimi ini adalah daging cincang yang diambil protein gelnya. Protein gelnya dijadikan itu. Nah, ini juga sekarang udah mulai diekspor orang. Karena ikan di luar pun juga kan mahal. Sekarang kita punya ikan rucah yang murah. Bisa dipisahkan daging dan tulangnya, jadikan surimi diekspor.
Nah, ini kan kita bisa sebenarnya di sini lagi banyak itu dan lagi murah. Jadi kan surimi itulah yang disimpan. Simpan terserah itu nanti jadi empek-empek kah atau apa gitu ya. Yang sekarang kan yang menjadi keluhan kita produk-produk modern itu kita isi dengan ikan di dalamnya. Jadi kayak burger ayam, jadikan burger ikan. Jadi daging itu dibuat burger. Terus kemudian nugget ayam, jadikan nugget ikan. Nah, terus tadi apa gitu ya? Misalnya itu kalau kan ada di Jepang itu kan pakai ya? Nasi dibalut pakai apa? No hijau teh. Apa ya namanya? Orang Jepang itu? Itu sushi, tapi no hijau itu apa? Rumput laut. Dari rumput laut, tapi apa disebut sekarang? Nori, ya? Nori. Nah, anak-anak muda kan sekarang makannya nori. Nori itu sebenarnya salah satu jenis rumput laut yang hanya tumbuh di Jepang. Jadi orang buat itu, kita nggak punya nori, tapi kita banyak rumput laut. Rumput laut itu kita buat nori, namanya nori imitasi. Jadi tapi kan supaya karena itu hanya terdiri dari daun, nah itu kita isi supaya bergizi, kasih ikan, kasih itu tadi surimi, masukkan ke situ. Nah jadi sekarang itu nori itu kan sekarang banyak dikonsumsi biar kecil untuk sambil jalan main-main gitu kan. Jadi cemilan itu. Nah itu kalau dia udah dimasukkan gizi ikan, jadi lebih bagus kan? Biarlah dia makan nori kayak orang Jepang kan enggak apa-apa, tapi gizi dia kita jamin gitu, kita jaga gitu. Nah kayak gitu-gitulah sebenarnya. Oke, enggak apa-apa orang dia makan yang modern, tapi kita modif dengan memberikan beberapa nutrien-nutrien yang bagus gitu. Dari ikan-ikan yang murah, nggak masalah. Apalagi aku ikan di pasar. Jadi kan itu kan tetap harus dari ikan itu, nabi daging itu kan. Itu pertama. Kedua, bisa dibuat daging itu tadi dibuat namanya hidrolisat protein ikan. Nah, jadi dikumpulkan jadi seperti tepung ikan, tapi sebenarnya itu protein yang memang paling tinggi konsentrasinya itu. Protein ikan khusus tuh. Nanti berupa tepung, bisa dicampur pada susu. Sekarang butuh susu bayi itu kan, dicampurnya dengan itu. Jadi menambah proteinnya. Kan susu itu anak-anak, misalnya susu kental manis. Ya, susu kental manis itu ada susu yang tidak mengandung susu. Hanya mengandung gula dan macam-macam lah. Pati dan sebagainya kan. Gitu. Kita tambah aja proteinnya, nggak perlu tambah susu. Kan gitu. Yang kita ingin ambil susunya itu kan proteinnya kan dari susu itu. Tambah proteinnya. Jadi artinya teknologi yang harus kita kedepankan, kita ikutkan. Nah, cuman teknologi kan masyarakat kan banyak yang nggak tahu. Berikan sosialisasi, dilatih gitu. Jadi kita menunggu pelatihan. Apa yang mau disarankan oleh Pak? Ya itu tugas Dinas Perikanan kan? Mungkin Dinas Perikanan nggak tahu enggak? Harusnya tahu kan, di dalam itu kan bukan petugas administrasi di Dinas Perikanan itu. Bukan orang cuman akunting doang kan? Ada orang teknis yang tahu. Tapi memang kita ada program-program. Dulu kita pernah datang, namanya kan program DOS Pulkam ya, IPB itu namanya. Dosen pulang kampung. Nah, kita bawalah satu teknologi ke Damar. Karena di Damar itu keluhannya yang bisa kita tarik, ikan jui itu banyak dan murah terbuang-buang. Tapi banyak duri. Nah, buat apa? Nah, buat gangan banyak duri. Tapi harga murah, buat aja gangan. Masukkan ke dalam pot situ. Kemudian kita autoklaf. Nah, sama seperti buat ikan kaleng. Autoklaf itu adalah alat sterilisasi bertekanan tinggi. Masukkan aja ke situ. Durinya jadi lunak, ikannya jadi enak. Silakan pakai bumbu apa, dia awet.
Dia jadi awet. Balik lagi teknologi. Teknologi. Gitu. Di Bangka, Jadi yang di Damar itu sukses. ya terserah orang Damar, kita kan udah berikan teknologi, silakan Anda lakukan. Ada feedback. Kita kan nggak membutuhkan feedback buat kita kan. Kita adalah mencari teknologinya, kita sampaikan. Nah, sekarang kalau udah sampai silahkan mau jalankan atau tidak kan gitu. Sekarang kita sedang melakukan usaha di Bangka Tengah itu, kerjasama. Itu menggunakan ikan-ikan yang by product kita sebutnya. Orang menyebutnya limbah ya ikan limbah, tapi nggak boleh limbah lah karena ini masih bisa digunakan, nilainya masih bagus, kualitas bagus. Memanfaatkan itu menjadi produk-produk ikan tadi yang manfaat untuk menutupi apa namanya paket-paket MBG itu. Jadi paket MBG itu kan kalau dia harus beli telur cukup nggak? Nggak cukup. Kalau dia harus beli daging dari lokal cukup nggak? Nggak cukup. Tapi ikan banyak dibuang-buang, apa ini protein banyak. Bapak bisa memanfaatkan, oke latihlah kita. Kan dilatih UMKM situ, dilatih semua, kita buatkan. Kemudian setelah dapat kita pertemukan antara UMKM dengan SPPG ya namanya itu ya. Nah, bagaimana kalau sudah mereka periksa nutrisinya oke, harganya oke, masuk kan? Ekonomi lokal berkembang. Resource-nya juga termanfaatkan. Gitu. Mungkin kita tinggal mengajak kerjasama UMKM-nya Pak. UMKM dan ini untuk pengembangan itu kan oke, katakan itu ya, kita kan bisa memanfaatkan CSR ya, ada CSR ya, CSR ya, memanfaatkan. Kita sawit CSR. Itu bisa dikembangkan itu mereka itu. Ini yang masalah bukan itu, meleknya itu enggak, yang orang tidak melek di situ, belum melek ke sana. Iya mungkin ya. Kalau yang di Bangka itu gimana Pak? Yang melakukan itu siapa? UMKM. UMKM. Ibu-ibu yang ada di situ kan UMKM ya. Kata tadi kan tinggal kita Kita dorong sebagai itu. contoh ya. Artinya saat ini juga kan aku mendampingi UMKM ya. Dan juga terhubung dengan dapur SPPG tadi. Mereka setiap saat nyebutnya kalau ke kita kami langganan ayam sama si A, si B, si C gitu. Tiba-tiba kebutuhan permintaan ayamnya tidak bisa dipenuhi dari lokal terutama ya. Gitu. Harus impor dari luar kan. Nah, itu dia. Terus anggaran yang datang masuk keluar lagi. Rp3.000 gitu kan. Iya. Gitu. Bagaimana ekonomi kita bisa berkembang kan? UMKM-nya tadi memang didorong. Padahal kan banyak tuh. Memberikan ayam sebenarnya tujuannya apa? Memberikan nutrisi. Nutrisi yang terpenting situ apa? Protein kan? Nggak ada yang lain dari ayam mas kecuali protein. Tulangnya nggak mungkin dimakan kan? Lah kalau ayam kita nggak punya kan kita punya sumber protein yang lain. Ikan. Itu. Kalau di sini Pak perusahaan ekspor itu sebetulnya ada yang setelah mereka pilah itu ekspor. Tapi kemudian ada yang tidak sesuai grade permintaan ekspor itu mereka lelang. Jadi pasar murah itu udah sering kayak gitu. Banyak PT-PT itu kemudian melakukan pelelangan lagi ke masyarakat langsung. Masyarakat. Nah sebenarnya kalau ke pasar kan itu ya pribadi, ya masyarakat yang pribadi lah ya. Artinya kalau itu sebetulnya bisa diambil oleh peluang oleh UMKM tadi untuk kebutuhan dapur MBG tadi seperti itu. Nah, balik lagi kita cerita. Kalau ini akhirnya akan tema berbeda nih ngomongin itu, gitu ya. Ngomongin lagi memang UMKM. Ini kita bicara sisi-sisi mindsetnya orang Belitung tadi. Karena mungkin itu apa yang aku hadapi, Pak Tami. Ketika orang tidak ingin banyak mengolah. Nah, ke praktis Pak Tami. Apalagi sebenarnya ada tadi ada alat yang sudah bisa memilah tulang dan dagingnya. Kan udah praktis. Hanya mereka tidak mengenalkan teknologi itu, tidak dikenalkan. Iya, tidak dikenalkan. Ini jadi beban pemerintah kan?
Atau boleh swasta berperan sebenarnya di situ? Boleh, Iya. berperan buka aja Google. Iya, 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 iya. Termasuk mindset masyarakat tadi, SDM-nya. Kira-kira orang Belitung ini tadi, ini bukan sebuah pekerjaan bagi mereka. Ini set job gitu. Pekerjaan utama tuh jadi pegawai, nambang timah gitu kan. Maksudnya hanya set job. Gimana lah itu? Memotivasi seperti Ngubah itu, mindset itu. mengubah mindset itu. Mindset mental itu. Ya, betul. Padahal peluang kulinernya sangat banyak kata Mak Nung tadi kan. Oh. Ikan sendiri ada masakannya segala macam gitu ya. Terus kemudian tadi ternyata rumput laut tadi bisa dibuat dimodif seperti itu, seperti ala-ala Jepang kayak gitu kan. Tapi balik lagi ke pengalaman kami yang ada di sini gitu, mengubah itu butuh waktu cukup panjang gitu. Mungkin sekarang sudah dimulai di Bangka Tengah. Ada peran pemerintah ada di situ, Pak? Ada. Oke. Jadi Ada peran dinas perikanan sendiri. Gitu. Jadi di situ ada yang ikut dalam itu dinas perikanan, dinas kesehatan, dinas pendidikan yang dikoordinir oleh Bapeda. Dinas perikanan adalah dalam rangka pemanfaatan sumber daya kan. Dinas kesehatan dalam rangka menanggulangi stunting dan itu tadi ya, menanukan MBG ya. Dinas pendidikan itu bagaimana, dinas kesehatan termasuk peningkatan nilai gizi kepada ibu hamil dan balita. Nah, kemudian dinas pendidikan memberikan pengertian atau memberikan asupan gizi yang baik kepada anak-anak sekolah itu. Nah, di pendidikan. Mungkin itu memang harus perlu dari sini. Mungkin belum dengar ya ini. Baru tahu anak saya emang di gitu tuh kalau kata dia tadi ayam semua kan. Ya kan, sementara kamu menyebut ayam tuh proteinnya lebih kecil daripada ikan. Bukan lebih kecil ya. Istilahnya profil protein yang ada di lebih ikan lebih bagus. Nah. Mudah-mudahan dengar karena emang Ini balik lagi lah Mananung. Ini kelakar kita mau nyakape keahlian beliau tadi seputar Belitung itu ndak habis-habis seputar Belitung tentang potensi ikan dan sebagainya. Ini potensi kuliner ini menurut Mak Nung memang jadi daya tarik pariwisatanya ke. Ya. Jadi misalnya ini mungkin berkaca dari pariwisata orang luar lah. Ya, orang luar tuh luar negeri lah gitu ya. Tiba-tiba disuruh makan yang pedas-pedas tadi gitu. Mereka bisa beradaptasi. kita beradaptasi juga ya. Kita beradaptasi maksudnya Kita adaptasi juga, mereka adaptasi. Kita adaptasi Jadi, maksudnya? tadi cabai enggak usah gila banyak. Oh, oke. Level saya 1 2 3 gitu ya. Atau rendang loh. Rendang itu sudah go internasional kan. Tapi kalau kita makan kita juga kadang-kadang kepedasan dan sebagainya. Tapi kenapa orang bisa menerima? Karena disesuaikan. Kalau kita mau makan KFC itu adalah lidah yang sudah disesuaikan tesnya dengan lidah gitu itu. Tidak ada KFC itu nasi itu tidak ada. Di Indonesia aja KFC ada nasi. Karena selera kita nasi bukan roti. Di Malaysia tuh makan KFC ala India gitu ya. KFC nasi lemak. Nah, Nah itu mungkin apa ya? Jadi fusion istilahnya. Jadi kuliner itu disesuaikan. Tetapi sekarang ini orang banyak yang mencari autentik, authentic food, karena mereka pengen betul-betul merasakan. Oh, kalau masakan Padang seperti ini. Oh, kalau masakan Belitung seperti ini, gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir. Dan kalau kuliner itu adalah satu kegiatan bagian dari orang yang berwisata. Ya kan? Orang kan kalau udah wisata mau hotel yang enak, pemandangan yang enak, kegiatan yang nyaman, makan yang enak. Kan itu. Jadi harus komplit itu.
Jadi jangan cuman ngelihat batu aja. Hopping Island. Habis itu kita aduh haus. Kita sediakan apa? Kelapa, air kelapa. Turun dari perahu udah tersedia makan siang yang enak gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan kuliner itu sebagai salah satu daya tarik yang memang harus dikembangkan, harus ada. Kalau menurut Ikam di Belitung apa yang kurang dari sisi pariwisata? Dari sisi Dari pengembangan pariwisata. mungkin kebersihan. Itu udah termasuk kota terbersih di kata orang ya. Udaranya bukan kotanya. Bukan kotanya di dalamnya, bukan, tapi udaranya, udara terbersih. Tetapi higienisnya, jadi misalnya kalau kamar hotel, kamar mandi hotel, itu harus bersih, harus rapi, ya kan, higienis gitu. Jadi jangan sampai ada cicak misalnya, jangan sampai ada lalat. Ada di sini kurang dari kamu. Ada beberapa tempat yang memang orang tuh kok ada gini, kurang bersih misalnya, belumut misalnya, dan apa ya, keramahan misalnya harus lebih ditingkatkan. Sedang menurut aku kebanyakan orang Belitung kan cuek. Padahal katanya disebut ramah-ramah kemarin. Belum orang asli sini, jadi tahu cuy kapan. Iya benar. Orang bule kan kadang-kadang dia ngomong apa namanya lip service aja ya. Ya itu memang banyak lip service gitu. Tapi dengan keindahan alam kita itu udah modal. Perlu yang lainnya aja ditingkatkan. Ya tentu saja misalnya bahasa. Dan kita jangan sampai menjadi tour guide misalnya, terus nggak ramah atau ditinggalkan atau tidak tepat waktu misalnya. Gitu. Ada satu hal yang paling aku jadi pertanyaan ya. Di Belitung ini kan kehidupan malam tidak banyak. Kalau orang di Bali kehidupan malam, di Batam ya Pak ya. Kalau kadang jam 2 pagi baru tutup kehidupan malam itu kan. Nah di sini ada itu menurut kamu jadi faktor utama dah? Sebetulnya bisa ditanggulangi kekurangan klub malam itu dengan persembahan budayanya, tari-tariannya, apalah. Nah Belitung agak kurang kelihatannya, itu yang harus ditingkatkan. Contoh Bali, program menonton tari Bali itu banyak sekali. Nah jadi Belitung itu yang kurang. Jadi kalau misalnya apalah yang menarik, misalnya beripat beregong, mini show beripat beregong itu mungkin bisa ditaruh di hotel. Hanya sekedar mungkin semenit 2 menit. Itu kan menarik, membuat orang gitu. Seperti kalau di Bali kan tari legong itu. Dia udah jadi ini. Ini tadi kita kedatangan seniman gambus, tapi ada tamu beliau. Siapa Pak? Pak Usni Mariosa tadi. Jadi kalau podcast bawa gambus kita. Ya itu kesenian itu tadi. Ya. Memang kalau kami lihat memang selama ini selama podcast memang rata-rata berani. Belitung tuh keseniannya kurang. Misalnya, mungkin ada kesenian yang belum dikeluar ya Pak. Tapi memang tidak dikeluarkan. Kenapa? Pertama market kita tidak gila banyak di sini. Wisatawan bersedikit. Mereka untuk melakukan kan butuh biaya yang banyak. Itu yang mungkin yang jadi kendala juga. Gitu. Jadi ayam petelur ya, yang menundukkan. Nah itu. Cuma harusnya kan. Terus sekarang gini, kami di sini agak ada masalah misalnya kalau masalah bazar kan. Bazar sekarang banyak kan bukan tradisional yang dikeluar ya. Itu dia. Itu yang dan mengangkat tradisional itu bukan barang mudah, tetapi itu harus ada usaha dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya atau Dinas Kebudayaan. Kesenian-kesenian apa yang bisa ditampilkan. Belitung ini aku lihat agak senangnya dengan kolosal. Karena itu ada ya balik lagi pendanaan tadi kan. Gitu. Jadi sanggar-sanggar budayanya nggak tahu apakah cukup berkembang sanggar budayanya.
Nah, itu jadi kalau di Bali kan istilahnya everything is about art. Penari, pelukis, pemahat, pematung, ya kan? Nah, itu kan udah modal misalnya. Di Belitung nih taruhlah misalnya tukang gali timah saja, itu kan mata pencarian yang memang itu dari dulu itu. Iya mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Tapi kita tidak bisa bandingkan Bali karena Bali kan sudah dari situ. Iya. Nah, di sini memang untuk ketemu tadi memulai sesuatu itu kan berat. Betul. Karena ayam makan minyak kan, ayam makan telur tadi kan. Ketika kerja seni, dapur kadang-kadang nggak boleh rendah. Betul. Akhirnya yang berkembang cafe shop ya. Jadi memang itu mungkin instan kan. Ya. Instan dan orang lagi tren pengen kelihatan apa gitu. Ya. Di situ. Tadi kebetulan ya, kami pergi ke Gantung itu ketemu dengan anak muda yang memiliki usaha kopi dan madu. Terus dia sajikan kepada kita 3 macam jenis kopi, ada Robusta, ada Excelsa, ada Liberica. Dan kita tentu saja nanya, nih kebunnya udah sebesar apa, hasilnya berapa, pasarnya siapa. Nah, dia menyebut lokal, berarti supply ya mensuplai kafe-kafe lokal itu lebih bagus. Jadi pertama menghidupkan atau meramaikan atau mensupport bisnis lokal. Jadi si bisnis juga. Nah, sekarang tinggal mencari apa kelebihannya kopi ini, bahwa Excelsa yang enak tuh di Belitung. Nah, itu gimana caranya? Kan itu kan kalau misalnya kopi Excelsa Belitung ini terkenal, nah kan di samping mengembangkan bisnis juga citranya. Iya, citra Belitung. Macam kopi luwak gitu ya. Nah, macam kopi luwak gitu. Nah, jadi nggak berhenti hanya saya menanam dan menjual, tapi kemudian brandingnya gitu. Nah, itulah kira-kira banyak sih potensinya sebetulnya. Kan kopi itu baru aja ditanam di Belitung. Dulu Kan ada juga tidak sekian. dulu kan sekedar untuk konsumsi rumah tangga. Bapak-bapak. Tergantung musim kan? Ya. Jika melantau sendiri, orang di sini kan tergantung musim. Musim kopi ya kopi, cengkeh. Tapi dulu juga tidak terfokus pada jenis kopi ini, Pokoknya tanam aja gitu. Itu ngopi aja, enggak tahu Arabica kan apa. Tidak sampai tahu. Baru tahu. Contohnya keterangan Americano. Apa Americano? Kopi minum tutup pahit. Kopi pahit. Jadi ya itu. Memang itu. Cuma masa aku gini, yang selalu kita dengar adalah orang wisatawan tuh pengen kehidupan malam. Dan gitu di sini tidak ada kehidupan malam. Even kafe kadang-kadang bukan kafe lah, macam liburan kan kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat lokal untuk tidak membuat itu. Sedangkan itu bagian dari pariwisata. Enggak, ya itu tadi seperti aku bilang, alternatif lainnya apa? Carikan alternatif. Memang kalau kita nurutin mereka maunya minum-minum, dugem-dugem, alkohol. Itu emang kehidupan mereka. Tapi kan mereka datang ke sini bukan untuk itu harusnya, untuk mengenal budaya. Bagi kita memperkenalkan budaya kita gitu. Nggak apa-apa juga. Memang kenyataannya seperti Bali dan Lombok. Lombok kan banyak juga larangan-larangannya. Karena Islamnya lebih kuat kan. Jadi itu emang udah part of it, ya resiko. Jadi ya kita jalankan aja. Misalnya walaupun ada dibatasi misalnya sampai jam 12 saja dan minumannya bir saja misalnya. Tapi dari segi kualitas memang udah oke lah ya. Oke. Ya. Tinggal orang tuh memang bisa dijual. Iya, bisa dijual. Dan
ya tentu saja harus ditata dengan lebih baik. Kebersihan. Bersihan tadi nomor. Nomor satu. Kelemahan tadi ya? Keramahan, ya, itu mungkin poin yang keberapa lah. Tapi kebersihan, ya, misalnya disiplin, ya, terus makanan ditingkatkan lagi gitu. Kemudahan Kalau transportasi. kalau orang luar itu kalau gini, kalau orang luar apakah mereka tahan? Kan kita tidak ada kelas sekarang banyak teknologi dan sebagainya. Kalau kita, apakah mereka tahan makan yang lokal saja selama sehari-hari? Enggak. Saya rasa harus dicampur. Paling tidak makan paginya. Hotel-hotel itu kan ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, itu kan ada yang namanya continental breakfast. Ada roti-roti itu. Di sini pun kan rata-rata hotel-hotel itu ada. Jadi orang sini pun udah seperti itu kadang-kadang. Tapi kita tetap kuliner lokal itu harus kita. Iya. Jangan mereka aja, kita harus memberikan sesuatu yang ada keuntungannya buat kita gitu. Dan kita harus bisa gimana supaya mereka suka. Nah, itu sih sebetulnya kemana-mana orang pergi pasti hotel yang enak, yang nyaman, yang bersih, makanan yang enak dan murah. Kalau dari harga murah lah. Kalau harga ya tergantung sebetulnya. Kayak, Tidak maksudnya secara uang dolar kan lebih terjangkau. ya kalau kita bisa bicara dolar tergantung turisnya. Kalau turis backpacker, ya kan, ya mahal. Coba kalau kita lihat di Tanjung Tinggi, makan di restoran yang ikan bakar itu berapa kali makan? Mahal di situ. Mahal. Kalau misalnya aku makan, Dok, tolong Dok, pagi ini kita beli apem, kan nasi manis kan asin, paling berapa? Istok kan kita cari pula jajak itu kan bingke misalnya. Nah, aku pengen yang tradisional banget. 20.000 udah kenyang lah gitu. 20.000 udah kenyang gitu. Mie Belitung misalnya, soto Belitung misalnya, kan itu nggak mahal. Tapi kalau kita pergi ke terutama Chinese Indonesia, Belitung Chinese restoran di pinggir pantai itu berapa ikan siko? Itu kelasnya beda lagi gitu. Tapi kita masih bisa menemukan makanan-makanan yang murah. Itu segmennya pasti ada. Walaupun sekarang udah susah kan cari apem itu lagi tempatnya. Jadi kembali tadi, jadi kalau kelas backpacker masih masuk ya? Masuk, sangat masuk, bisa gitu. Transportasi juga kita harus pikirkan, jangan juga terlalu mahal. Gitu kan. Misalnya kadang-kadang kan kita tuh nggak konsisten. Kita rental car, di sini 200, di sana 400, di sini 500 gitu. Dan jangan terlalu banyak juga ambil keuntungannya. Jadi karena aku ada beberapa kali pengalaman nggak jadi ke Belitung, terlalu mahal rental car-nya. Ada. Itu sebenarnya emang kemarin waktu aku pernah kepikirkan ya. Itu harusnya ada asosiasi ya. Asosiasi yang menentukan harga gitu ya. Mereka kan ada saingan sendiri. Harga standar yang mereka pasti bersaing di pelayanan kan. Memang itu ya memang beda sama kita. Seperti perahu misalnya kita nyawa sehari kan, dia bilangnya sehari 500.000. Tapi kadang-kadang ada aja alasannya, baru misalnya 3 jam, wah udah cepat-cepat ya. Udah cepat-cepat gitu. Profesional aja. Kita kan harus lebih mendorong. Mau kemana lagi? Itu pulau itu lebih bagus. Itu indah di situ, di dalamnya ada ini gitu. Jadi jangan kita kemana lagi? Lah udahlah. Balik. Jadi harus lebih aktif ya. Lebih aktif gitu. Guide-nya tadi gitu. Mudah-mudahan guide-nya kedengar nih. Kami kawan guide juga kemarin kesini ada yang jadian. Mudah-mudahan dengar. Iya. Informasi itu harus jelas tuh. Jelas. Misalnya ada harus 3 jam. Itu jelas, harus jelas. Tuh. Itu. Atau satu trip misalnya ya. Jelas. Satu trip kan tersurat dia misalnya kan. Iya, diantar ke sini. Selesai. Ada yang konsisten aja tadi ya. Iya, konsisten. Harus konsisten. Kalau berubah-berubah kan
bingung dia kan, Iya. karena kekonsistenan kita itu menjadi planning buat mereka. Mereka bisa memplanning dengan benar gitu. Kalau kita nggak konsisten, planning mereka kacau balau, rusak. Ikam lah yang bisa tahu, karena kalau kajar itu Ah, kita orang luar kan, Ikam kan tahu pasti ada, ternyata tidak konsisten itu ada. ada. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya fasilitas prasarana kelihatannya udah cukup ada ya, misalnya hotel kelas bawah menengah elit itu udah cukup ada semua kan. Terus kemudian tempat makan juga udah dari tadi, yang murah yang mahal kan ada gitu ya. Nah gitu, jadi orang itu punya pilihan untuk itu. Nah kalau itu konsisten, ini kadang-kadang masuk kelas bawah atau harganya harga menengah kan misalnya, masuk kelas menengah harga tinggi. Nah jadi memang sih itu harus didampingi ya, didampingi, dan biasanya mereka sendiri mempunyai komunitas atau asosiasi ya, asosiasi misalnya hotel dan restoran. Nah itu kan ada mereka membuat kebijakan tertentu kan. Ya, sehingga sama, karena mereka sendiri kan sebenarnya tidak mau juga bersaing sesama mereka kan. Mereka bersaing servis lah. Iya, bersaing servis gitu. Nah, itu mungkin yang kita kurang banyak kan. Terus informasi promosi itu yang nggak lengkap. Orang banyak, oh ya promosi Belitung, tapi terus di Belitung ini ada apa, orang bingung tuh. Kurang detail. Kurang banyak atau kurang detail? Sekarang kurang detail karena apa yang ada di situ, yang mesti mereka lihat tuh apa, yang mesti mereka bisa lakukan apa gitu kan. Ada orang yang cuma ingin melihat, ada orang yang ingin aktif ya. Betul, jadi ada melakukan sesuatu aktivitas ya. Nah, kemudian ada orang yang pengen belajar, apakah belajar sejarah, apa belajar ekosistem. Nah itu kan. Kan ada orang datang pengen ngelihat gerhana matahari total kan, kayak dulu ya. Ramai sekali orang kan. Terus ada orang yang datang ingin diving kan gitu. Nah, itu kan resource-nya itu harus ada gitu. Ini lagi Skyjet sekarang. Nah, Ya, Skyjet. besok hari Jumat Sabtu ya, Skyjet competition. Ya. Ya. Jadi memang kita itu sekarang tujuannya apakah turis lokal, artinya Indonesia, atau turis internasional. Nah, jadi kalau untuk turis internasional tentu saja harus ada peningkatan ya, yang sesuai dengan standar internasional. Air panas ada, nanti begitu masuk nggak ada air panas, manggil masuk AC nggak nyala. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai terjadi gitu. Jadi itu yang lebih harus kita perhatikan, bahwa kita punya standar ya internasional. Dalam negeri pun sekarang orang udah menuntut internasional. Kenapa orang-orang turis, orang-orang kita senangnya pergi keluar, lebih convenient, lebih nyaman. Nah, padahal kita mungkin alam kita nggak kalah. Jadi fasilitas ya harus ditingkatkan, harus ditambah lagi gitu, ditingkatkanlah kualitasnya. Nah itu sih. SDM-nya tadi yang mesti ditingkatkan ya. SDM Ya juga. memang SDM kita lah yang utama itu. Kalau yang lain misalnya keamanan itu superior kita, di mana-mana itu informasi tentang keamanan bisa itu terkenal itu. Jadi orang Jakarta turis, bukan turis ya, artinya wisatawan lah, orang nganyam aja kan. Oh, ngambil mobil, kuncinya udah ada di bandara kan. Itu kan suatu hal yang luar biasa itu. Di tempat lain nggak ada. Emang begini. Supir bisa bawa sendiri. Bawa sendiri, kuncinya ada di situ. Datang ke bandara, kuncinya selipin aja situ. Nah, itu suatu keistimewaan itu. Di mana-mana nggak ada. Terus harga-harga itu memang ada hal-hal yang unik ya. Misalnya durian ya. Memang ada orang yang datang ke sini cuman mau makan durian. Ya kan? Karena durian murah, bertumpuk, harganya rasanya enak. Nah, gitu. Kalau di sana kan rasanya nggak enak, harga mahal kan? Gitu. Terus Ketam isi ya. ketam ya. Rajungan itu memang mahal sekali sana. Karena memang itu ya ekspor itu ya.
Jadi kan PT Philip itu ada di mana-mana, ada mini plant ya kan, termasuk di Indonesia ya. Di Belitung ya. Nah itu orang itu pengen datang sini itu pengen makan rajungan itu. Iya ada yang khusus pengen makan itu karena murah. Rajungan tuh mahal sekali tuh. Nah, padahal kalau udah dikalengkan itu dagingnya kalau kita kasih saya tidak nyaman juga gitu udah mulai asam-asam dikit lagi tuh ya. Berubah. Nah, itu kalengan udah kalengan itu. Nah, Jadi sini fresh. tapi udah masih oke gitulah. Artinya beberapa indikator masih dalam toleransi lah gitu. Jadi nggak masalah. Nah, cuman kalau orang datang sini ingin makan yang superiornya gitu, premiumnya gitu. Di sini tuh ya ketemu di sini. Ketemu di pesisir-pesisir ya. Iya, itu kan kita dengar-dengar dari itulah orang ya. Orang-orang tuh memujinya tuh di situ-situ gitu. Jadi udah oke kalau itu kan. Mungkin kita nyampaikan apa kira-kira dang orang Belitung lagi Nino. Dulu kan pernah lahir di Belitung, sekolah di luar dan balik ke Belitung. Itu Maknung tuh nak muat apalah benar-benar nak benar-benar serius nak ngelola apa di Belitung gitu. Oh, ke depan lagi. Iya, ke depannya nih. Pastikan pensiun. Sebagai orang Belitung, tetap cinta Belitung, tetap ingin kembali Belitung dan meningkatkan pariwisatanya. Udah bisa ngajarin lah. Ya, ini memotivasi. Bang Tami, apa ini? Dunia perikanan Belitung. Ah, itu. Terutama ini. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang program pemerintah itu misalnya pariwisata gitu, terus kemudian yang lain diam, kan nggak begitu ya. Iya. Wisata itu membutuhkan makanan. Oke lah, semua unit-unit teknis ini mendukung lah, mau dari makanan apa, dari peternakan kah, dari perikanan. Terus membutuhkan jalan yang bagus, enak, tanpa ini. Nah itu orang bagian ini harus menata itu gitu. Jadi nggak bisa ini program pariwisata, kemudian pariwisata aja yang kerja, yang lain diam gitu kan. Nggak bisa begitu. Memang banyak ini sebenarnya, banyak untuk mendukung satu program kan banyak hal yang bisa dilakukan. Iya kan itu ekosistemnya kan itu harus lengkap gitu. Cuman kenapa alasannya dia memilih itu kan karena ada keunggulan-keunggulan tertentu yang sudah ada di situ, sudah given di situ dan kita tidak usah susah-susah. Yang lain tinggal mendukung kan gitu. Nah kalau mau meningkatkan perikanan kan oke, kita punya laut bagusin. Nah produksi perikanan oke, industri perikanan, industri kecil menengah dan sebagainya, investor suruh masuk semua kan bisa. Kemudian apakah itu kemudian kita butuhkan dermaga, transportasi dan sebagainya, itu harus mendukung itu pembangunan kan. Terus investor ini kadang-kadang perlu hotel, sediakan hotel dan sebagainya itu. Nah jadi artinya kalau kita sudah memfokuskan sesuatu, ya dukung dari segala sektor gitu. Pendukung berjalan ke sana gitu. Tidak bisa hanya satu, udah satu, yang lain diam gitu, nggak bisa. Banyak yang mau. Banyak, alhamdulillah. Maknong, makasih ya. Baru datang udah langsung diajak ngelakar ke sini. Dengan maksud kita itu kelakar-kelakar ini tuh benar-benar bisa memberikan motivasi ya. Bagi orang Belitung sendiri yang tadi katanya SDM-nya masih butuh waktu ini untuk mereka memahami baik dari sisi kebersihan tadi ya, kan butuh paham betul loh. Setiap orang mengambil sampah kemudian membuang di tempat yang benar gitu ya, tidak sembarangan. Dan gitu juga di perikanan tadi, pengolahan hal-hal yang ternyata itu bergizi tinggi gitu ya, dan artinya menunjang juga banyak program-program pemerintah. Kemudian pemerintah sendiri semua harus bekerja nih, berarti lintas sektornya kayak gitu, nggak bisa berdiri sendiri tuh tadi kata Pak Bustami ya.
Terima kasih para tamu kita. Mungkin tadi kalau mau ngobrol di luar kamera kepada beliau-beliau ini, dan insya Allah masih cukup panjang katanya ya ada di Belitung. Kita bisa nganyau sama-sama, nilai sama-sama, makan gangan sama-sama. Mudah-mudahan kami minta maaf kalau ada kekurangan. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.